Selamat pagi, Suster, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah berkenan menghadiri undangan saya di tengah-tengah kesibukan Suster, Bapak Ibu sekalian. Semoga tetap dalam kondisi sehat dan diberkati. Baik Bapak Ibu, agar kegiatan ini memang salah satu tahap yang harus saya selesaikan untuk kegiatan pelatihan guru belajar dan berbagi. Nah, supaya lancar, saya mau minta doa. Suster Gaby, berkenankah memimpin doa untuk pembukaan? Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menghadirkan kami di dunia ini untuk berbagi berkat dalam mengembangkan talenta kami yang telah Engkau anugerahkan di dalam diri kami. Hari ini kami bersama-sama akan belajar apa yang akan di-share-kan dan diberikan oleh Ibu Rosa. Berkatilah waktu ini agar semuanya pembicaraan dapat berjalan dengan baik, sehingga kami mengerti, memahami, dan melaksanakannya di dalam pekerjaan kami sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster atas doanya. Bu Evi, apakah saya boleh minta tolong Bu Evi bantu saya record Zoom-nya? Siap Ibu, boleh saya record. Terima kasih ya, supaya ada backup-annya. Baik, Bapak Ibu, sungguh-sungguh saya terima kasih. Nah, supaya segera dan Bapak Ibu bisa segera juga melanjutkan tugasnya, saya mohon izin share screen. Oh Tuhan. Kenapa Suster? Semangat ya Suster. Baik Bapak Ibu, sengaja saya memang share info ini di grup BK yayasan kita dan juga sekolah kita sebab guru belajar dan berbagi ini ternyata memang berguna untuk kita dalam profesi kita sehari-hari, baik sebagai guru maupun bagi tenaga kependidikan, dan juga harusnya baik juga kalau ada orang tua atau siswa ataupun pimpinan sekolah yang bisa bergabung. Tapi karena memang keterbatasan waktu dan banyaknya kegiatan di akhir tahun, maka saya sungguh terima kasih Bapak Ibu telah bersedia meluangkan waktu. Jadi saya sudah sampai pada tahap pengimbasan tentang guru berbagi baca dan pendidikan inklusi. Apa dan bagaimana kita kenalan dengan kegiatan ini. Tapi sebelumnya saya tertarik, Bapak Ibu bisakah terus di kolom chat guru berbagi belajar itu apa? Guru belajar dan berbagi. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar istilah itu? Minta tolong saya direspon di kolom chat. Saya stop share dulu. Apa Ke-mute Bu Rosa. Oh ya lupa. Apakah pernah mendengar istilah guru belajar dan berbagi Bapak Ibu, Suster? Oh, Suster acungkan jempol. Jadi pernah. Bapak Ibu yang lain? Oke, mungkin masih berpikir-pikir ya, yang seperti apa. Mungkin kalau saya bukakan infonya, mungkin oh alah yang itu Bu Rosa tahu gitu ya. Nah, silakan nanti tulis di kolom chat saja. Nah, Bapak Ibu, memang kegiatan saya ini mau saya buka bungkusnya dengan bersifat sharing. Jadi mohon Bapak Ibu jangan ragu untuk bertanya dan berbagi pada kolom chat. Sehingga kegiatan kita tidak dari saya ke Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu Suster juga ke saya.
Atau di antara Bapak Ibu dan saya sendiri berdiskusi di kolom chat itu sangat boleh. Karena dengan demikian kita akan kaya ilmu Bapak Ibu ya. Jadi silakan untuk tidak ragu untuk berbagi di kolom chat dan nanti kalau memang ada ditanyakan secara langsung akan ada waktu untuk raise hand dan bertanya. Jadi Bapak Ibu, Guru Belajar dan Berbagi ini adalah platform berbasis digital yang diprakarsai oleh Kementerian dan Kebudayaan. Seperti apa sih? Ini Bapak Ibu tampilannya. Jadi tampilan awal sesudah Bapak Ibu berhasil mengakses SIM PKB. Memang SIM PKB ini baru bisa diakses kalau Bapak Ibu mempunyai nomor UKG atau juga bisa NUPTK. Nah, nanti ketika sudah berhasil mengakses, Bapak Ibu akan diarahkan pada pilihan ini. Apakah mau ikut seri PAUD, seri pendidikan inklusif, seri asesmen kompetensi minimum, atau ini untuk guru-guru honorer di sekolah negeri Bapak Ibu, untuk calon-calon guru ASN. Karena banyak pilihan kita bisa memilih, harusnya ada juga pendidikan keterampilan hidup seharusnya ya. Nah, kebetulan saya ikut yang pendidikan inklusif. Apa program Guru Belajar dan Berbagi Seri Inklusif itu? Karena pemerintah ingin meningkatkan kompetensi guru dan juga tendik seharusnya dalam memahami keberagaman peserta didik. Supaya guru itu bisa mengadaptasikan kurikulumnya yang lebih sesuai dengan peserta didik. Jadi peserta didik kita tidak bisa kita memilih sekarang Bapak Ibu. Diminta oleh pemerintah itu semuanya rata untuk semuanya. Kenapa demikian? Lebih dijelaskan di sini Bapak Ibu. Jadi tujuan dari program ini adalah meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep keberagaman, konsep pendidikan inklusif itu sendiri, dan sistem layanan pembelajarannya. Kemudian meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung kepada guru, melakukan identifikasi, menyusun assessment, planning metrik, serta membuat program pembelajaran individu. Jadi memang betul Bapak Ibu, sekarang itu dengan saya ikut kegiatan ini, saya bisa kaya dengan instrumen-instrumen yang awalnya saya tidak pernah tahu. Kalau saya ditanya sama Bapak Ibu guru, apakah anak ini lambat belajar? Itu hanya biasa, hanya sekedar dugaan, observasi, dan wawancara. Tetapi tidak ada alat khusus, karena saya dulu waktu sekolah, waktu kuliah tidak mendapatkan materi itu. Tapi lewat ini saya mendapatkan instrumennya. Nanti saya jelaskan kembali di belakang Bapak Ibu. Dan kemudian memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan BIMTEK dan pelatihan secara daring. Siapa saja yang bisa menjadi peserta program GBB Pendidikan Inklusif? Ternyata semua guru, baik guru PAUD, TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, sampai SMA. Kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga administrasi sekolah, yang pasti harus sudah memiliki akun SIM PKB dan tidak terdaftar sebagai peserta BIMTEK dari pemenuhan GPK. Jadi Bapak Ibu bisa ikut meskipun misalkan Bapak Ibu bukan guru tetapi tenaga kependidikan. Untuk menjalani program guru berbagi belajar seri inklusif itu ada 4 tahap. Kalau yang lain AKM itu 2 tahap. AKM itu hanya BIMTEK dan pengimbasan. Tapi kalau GBB ada 4 Bapak Ibu. Jadi harus tetap bersemangat dalam menjalaninya. Tahap pertama BIMTEK itu adalah guru, tutor paket ABC, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga administrasi sekolah. Setelah Bapak Ibu selesai masuk pada tahap pelatihan. Nah, instrumen yang saya dapat tadi di sini. Jika Bapak Ibu sudah menjalani dua-duanya, Bapak Ibu dapat sertifikat. Jika nilai kuisnya, nilai akhirnya 70. Bila Bapak Ibu sudah semuanya, Bapak Ibu baru bisa masuk dalam tahap micro learning. Nah, ketika saya sudah menjalani sampai di sini, maka saya harus bisa mengimbaskan. Ini adalah permintaan dari program ini. Jadi lain kali kalau ketika Bapak Ibu bergabung dan pada tahap pengimbasan, jangan lupa hubungi saya Bapak Ibu ya, saya akan mendukung Bapak Ibu support penuh. Nah, ini contoh sertifikatnya Bapak Ibu. Kenapa saya omong begini? Supaya Bapak Ibu di sini ada kata BIMTEK. BIMTEK ini kalau dalam penilaian profesi pengembangan kependidikan berkelanjutan ini poinnya cukup tinggi. Dan yang paling menyenangkan adalah jumlah JP-nya itu 32 jam. Begitu Bapak Ibu. Nah, saya jelaskan sedikit
ya Bapak Ibu, apa sih yang dipelajari pada tahap 1 atau BIMTEK. Jadi tahap 1 dan tahap 2 ya Bapak Ibu. Jadi BIMTEK dan pelatihan itu apa sih yang dipelajari? Yang pertama adalah keberagaman peserta didik. Keberagaman peserta didik ini pun terbagi menjadi 3. Keberagaman peserta didik itu sendiri, jenis hambatannya itu apa saja. PDBK ini artinya peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian kebutuhan pembelajaran PDBK. Kemudian kita akan diajari konsep dasar pendidikan inklusif. Apa itu pendidikan inklusif? Apa itu sekolah ramah anak? Dan bagaimana mekanismenya? Kita diajari secara total. Dan ketika pada tahap pelatihan, kita akan diajari cara mengidentifikasi, menemukanali peserta didik. Jadi peserta didik kita ini yang mungkin kelihatannya normal-normal aja, tapi ketika kita cek asesmen kita, loh, ternyata dia slow learner ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Di sana dilengkapi juga proses asesmen dan planning metriknya. Harus apa yang Bapak Ibu lakukan? Kurikulum yang dipakai bagaimana? Bersifat penuh atau bagaimana sifatnya? Dan kita harus mendesain proses pembelajaran individualnya. Nah, ini adalah struktur program jika kita mengikuti proses BIMTEK di GBB Pendidikan Inklusif, Bapak Ibu. Kita masuk pada konsep GBB itu sendiri, tapi sebelumnya saya mau tanya, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Oh, ini ada pertanyaan di kolom chat. Dari Ibu Kristina, kami para guru TK, jika dikirim seminar atau workshop, wajib mengimbaskan pada teman-teman guru di unit sekolah, bahkan mengimbaskan ke teman guru di kurs. Oh, mantap. Nah, betul. Memang harus diimbaskan supaya bisa diduplikasi oleh teman-teman yang lain. Sehingga dengan demikian kita sudah bisa mewujudkan, bahkan menambahkan poin untuk organisasi sekolah kita. Terima kasih Bu Kristina akan penguatannya bahwa betapa pentingnya pengimbasan. Baik, saya lanjutkan. Jadi tentang guru berbagi belajar, Bapak Ibu sudah jelas ya, tidak perlu saya jelaskan lebih detail kembali. Atau ada yang butuh penjelasan tentang guru berbagi belajarnya sebelum saya masuk pada pendidikan inklusifnya? Baik, selamat datang Bu Kurnia. Baik, kalau gitu saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Bu Rosa masih ke mute. Terima kasih Bu Evi. Lupa terus. Nah, ini Bapak Ibu. Saya akan membuat icipan kepada suster Bapak Ibu ya. Sebab kalau saya jelaskan tuntas, nanti Bapak Ibu tidak akan lagi tertantang untuk belajar tentang inklusif ini. Tapi saya beri sedikit-sedikit supaya punya gambaran besok waktu ikut bagaimana begitu. Atau oh ternyata menarik, maka Bapak Ibu berkenan ikut dan menyelami sendiri dunia anak-anak kita yang ternyata memang bervariasi dan membutuhkan sentuhan kita secara khusus. Bapak Ibu, seperti tadi yang saya jelaskan di struktur kepelatihan GBB Pendidikan Inklusif, di sana kita akan baca tentang keberagaman peserta didik. Di situ ada materi keberagaman, jenis hambatannya, dan kebutuhannya. Keberagaman peserta didik di kelas inklusif itu seperti apa? Sebetulnya negara kita sudah sejak lama menaunginya. Bahkan jelas di pasal di UUD 45 pasal 31 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Maka sekarang kan untuk sekolah negeri SD sampai SM 12 tahun atau 9 tahun ya, wajib belajar 9 tahun sampai SMP itu free, kalau SMA memang ada yang dimintai atau juga full free-nya. Namun tidak sekedar itu Bapak Ibu, bahwa seharusnya pendidikan itu harus memayungi, membuat nyaman peserta didik yang berbeda keyakinan, beda fisiknya, beda gendernya, latar belakang keluarganya,
harapan-harapan yang dimiliki oleh anak tersebut, kemampuannya, kelebihannya, dan semuanya itu memiliki hak untuk belajar. Jadi itu yang ingin ditekankan tentang pemahaman kepada para guru, betapa peserta didik di kelas itu beragam, harus disadari lebih awal. Dan implementasinya di kelas, guru secara perlahan dan pasti memberikan penanaman sikap empati, sikap simpati dan empati. Bahwa tidak cuma di kelas kita ini sekedar latihan, dan nanti ketika belajar dalam masyarakat, masyarakat itu juga memiliki karakter yang beragam bentuknya, keyakinannya, sosialnya, karakternya, dan sebagainya. Jadi di sana di masa itu lebih kompleks dibandingkan yang di kelas. Dengan demikian cipta suasana kebersamaan tercipta dalam berbagai aktivitas agar peserta didik membawa dan saling berinteraksi, sehingga mereka bersosialisasi dan saling tolong-menolong antar sesama. Ini juga mendukung gerakan 4A pemerintah sekarang, Bapak Ibu. Salah satu 4A-nya adalah anti intoleransi. Jadi ini salah satu bentuknya. Jenis-jenis hambatan peserta didik itu apa sih? Sensorik ada 8, Bapak Ibu. Sensorik, penglihatan dan pendengaran, intelektualnya, ringan, sedang, dan berat, mental kognitifnya, fisiknya, perilaku dan emosinya, autisme, TB, siswa cerdas istimewa, berbakat istimewa, ternyata juga anak-anak yang berkebutuhan khusus yang mungkin terkadang kita malah, wow, pintar sekali ya, tapi kok aneh. Nah, itu kita akan bisa mewadahi anak-anak seperti ini. Dan kesulitan belajar yang lain, dialeksia, dan sebagainya, disleksia, begitu. Konsep dasar pendidikan inklusif, Bapak Ibu, di sini kita akan belajar tentang hakikat pendidikan inklusif. Sekolah ramah anak dan mekanismenya seperti apa. Hakikatnya, seperti yang saya jelaskan di awal, pendidikan inklusif ini mengubah sistem pendidikan agar dapat mengakomodasi peserta didik yang beragam. Tujuannya agar guru maupun peserta didik nyaman dengan perbedaan itu, dan memandangnya sebagai tantangan dan pengayaan dan belajar, bukan menganggapnya sebagai masalah. Nah, itu Bapak Ibu. Oh, di tempatku ada anak yang low vision. Masalah ini, oh tidak, tapi oh aku punya teman yang low vision, aku punya siswa yang low vision. Apa yang harus aku lakukan supaya dia nyaman dan bisa berkooperasi, berkolaborasi, meningkatkan komunikasi. Begitu ya Bapak Ibu. Tujuannya adalah juga adanya sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak itu apa sih? Adalah unit satuan pendidikan, baik formal maupun non formal dan informal yang mengutamakan keamanan, kebersihan, kesehatan, kepedulian, berbudaya dengan hidup, memberikan jaminan, memenuhi, menghargai akan hak-hak anak, serta melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, bullying, dan tindakan salah yang lain. Ini sangat detail diberikan kepada kita untuk bahkan ada selain pendidikan inklusif, sekolah ramah anak ini sudah ada pelatihannya tersendiri. Mungkin Bapak Ibu yang pernah mengikuti pelatihannya bisa share referensinya di kolom chat sehingga kita bisa saling belajar untuk kemajuan pendidikan di yayasan kita. Jangan ragu ya Bapak Ibu. Nah, di sana juga akan dijelaskan mekanisme layanan PDBK. Ternyata untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus tidak cuma sekedar sekolah, tetapi ada orang tua, sekolah otomatis, rumah sakit, atau puskesmas dan dinas pendidikan setempat. Pada beberapa sekolah, PDBK tidak dapat diterima di sekolah jika tidak membawa surat keterangan hasil asesmen dari rumah sakit dan atau keterangan dari psikolog. Maka mari Bapak Ibu, supaya tidak terjadi demikian, maka pemerintah mengadakan GBB ini supaya lebih bisa memahami dan meminimalisir hal ini. Begitu. Dan ini mau slide terakhir Bapak Ibu. Sistem layanan pembelajaran. Seperti tadi saya katakan bahwa tadi saya awalnya kalau ada anak ini pernah nggak naik kelas. Kok dijelaskan kok nggak dong ya, perlu berulang kali. Guru-guru juga hampir marah setiap hari karena dia terlambat mengerjakan tugas. Saya mengatakan kepada Bapak Ibu guru, memang anak ini rasanya agak susah belajar ya. Gini aja Bapak Ibu tipsnya kayak gini. Berdasarkan dugaan dan hasil belajar baca-baca menghadapi anak yang susah mengerti ketika pelajaran.
ternyata lewat GBB ini saya mendapatkan assessment. Ketika saya centang aspek-aspeknya, oh alah ketemu, ternyata anak ini memang slow learner, yang tadi saya jelaskan. Maka seperti apa yang harus saya buat? Assessment dalam, jadi ketika saya mengamati bahwa anak ini susah mengerti dan guru-guru protes, itu adalah konsep dasar identifikasi. Kemudian saya perdalam dengan proses assessment, dengan instrumen yang tadi saya ceritakan, saya centang, checklist. Oh alah, baru nemu slow learner, itu adalah assessment. Dan kemudian saya juga akan diajari planningnya untuk menghadapi anak seperti apa. Itu sudah ada beberapa panduan Bapak Ibu. Panduan yang bisa untuk menghadapi atau memanage anak ini supaya lebih baik. Dan bentuk kurikulum seperti apa yang bisa aku lakukan untuk anak ini? Gurunya harus bisa seperti apa? Nah, itu dijelaskan sangat detail dan menyenangkan. Dan akhirnya terbentuklah PPI, Program Pembelajaran Individual bagi Sang Anak. Maka cita-cita pemerintah untuk memberikan pemahaman bahwa memang peserta didik kita beragam, itu semua adalah tantangan, challenge yang menyenangkan, bukan lagi sebuah masalah, peserta didik saling memahami, saling toleransi, maka proses pendidikan di sekolah tidak lagi menyeramkan, tetapi bisa menyenangkan dan tercapailah tujuan pembelajaran itu sendiri. Maka Bapak Ibu, di akhir slide saya, terima kasih atas partisipasinya, semoga bermanfaat sharing saya, dan mari bergabung dengan Guru Berbagi Belajar. Saya tunggu respon Bapak Ibu melalui pertanyaan, bila ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Apakah sudah jelas, Suster, Bapak Ibu, dari sharing yang saya berikan? Bu Rosa. Siap, Pak Heri. Pengimbasan itu berlaku untuk semua bentuk BIMTEK-nya ya? Betul, Pak. Betul. Jadi semua BIMTEK di GBB, di Guru Berbagi Belajar, baik AKM, PKH, inklusif, itu ada pengimbasannya. Nah, besar harapan, meskipun kalau yang di AKM itu tidak wajib, tapi besar harapan Bapak Ibu tetap pengimbasan. Satu sharing cerita, terima kasih Pak Heri, saya jadi ingat sesuatu. Bapak Ibu, saya ini kebetulan ditelepon oleh pihak panitia GBB, tapi yang PKH, untuk menjadi mentor guru-guru yang ikut proses guru belajar berbagi. Saya ini sekedar langsung dihubungi, jadi bukan saya yang melamar seperti guru penggerak, kan kita melamar dan kita diseleksi. Kalau yang guru belajar, yang mentornya PKH itu ditelepon langsung oleh pihak guru tenaga kependidikan dan UNICEF. Ketika saya tanya, Ibu, Bapak, kenapa kok bisa mengerti nomor saya? Kata beliau adalah, karena data Ibu ada di ruang belajar. Kami sudah menyaksikan video pengimbasannya Bu Rosa, dan kami tertarik. Nah, itu dia Pak Heri. Keuntungannya kalau kita sampai melakukannya pada tahap pengimbasan. Sama seperti saya tahu sekarang ini Bu Suster Gaby, Bu Aning, Bu Dea, dan Bu Rita itu juga ikut GBB seri inklusif. Kalau suster sudah sampai di micro learning, maka sertifikat suster di tahap 1 dan tahap 2 pasti sudah muncul. Sudah 32 jam. Tapi kalau nanti suster seperti yang saya lakukan sekarang, melakukan pengimbasan, nanti ada lagi sertifikat 32 jam. Maka total sertifikat suster untuk proses GBB inklusif totalnya sudah 64 jam. Jadi 1 kali dayung, 2, 3 bulan terlampaui. Begitu Pak Heri. Oke Bu Rosa, terus itu, misalnya nanti masalah pengimbasan, kan minimal peserta ada, terus kalau ada beberapa yang kesulitan kalau tidak ada komunitas. Nah, bersyukurnya kita kan sekarang ada konselor yayasan itu ya. Mungkin di sana nanti kita akan semakin saling menguatkan bahwa GBB itu penting untuk kita di SIM PKB, kan semua guru wajib dari semua level kan, TK, SD, SMP, SMA lah. Bagaimana ini bisa nanti teman-teman bisa saling melengkapi, saling menguatkan gitu ya. Jadi ketika harus berbagi, nanti kita saling mensupport dan lain-lain gitu ya. Terus yang tadi itu Bu, yang saya share itu, saya sudah 32 jam Bu ya? Iya Pak Heri. Yang pertama tentang pendapat Pak Heri tentang komunitas, betul Pak Heri. Makanya saya sangat bersyukur.
yayasan kita punya wadah ini, maka mari Bapak Ibu yang belum, jangan ragu, kita saling support. Lalu yang berikutnya, dari segi manfaat kegiatan, memang tidak sekedar mengejar sertifikat, kita jadi punya banyak hal Bapak Ibu, gitu ya. Terus untuk Pak Heri, sudah 32 Pak. Bapak nanti unduh, di baliknya itu sudah ada JP-nya kalau saya tidak salah. Begitu Pak Heri. Karena Pak Heri ini Bapak Ibu, Suster, sudah mengikuti GBB AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, dan mau pengimbasan. Ditunggu Pak Heri kapan Pak Heri mau pengimbasan. Gitu ya. Semangat Pak Heri. Terima kasih Bu Rosa. Ada lagi pertanyaan atau sharing? Silakan. Baik, jika tidak ada Bapak Ibu, saya sungguh terima kasih dalam waktu 35 menit ini telah kita jalani dengan baik. Dan mohon sebelum Bapak Ibu leave room meeting ini, Bapak Ibu tulis di kolom chat ya, sebagai bentuk evaluasi proses saya berusaha mengimbaskan pendidikan guru belajar berbagi proses seri inklusif ini. Sehingga dengan demikian saya punya data dan ke depan saya akan bisa lebih baik lagi. Satu hal lagi Bapak Ibu, ketika pas pengimbasan jangan lupa direkam dan nanti diubah ke link YouTube dan diunggah, dan tautannya itulah yang kita letakkan di akun SIM PKB kita. Begitu Bapak Ibu, tapi sebenarnya apakah saya boleh bertanya kepada Bu Kristiana Maria, Bu Umi, dan juga Bu Kristinatri, apakah sudah punya akun SIM PKB ya, Ibu-ibu? Sudah, Bu. Oh, syukurlah. Sudah pernah ikut guru berbagi dan belajar ya, Bu Kristiana? Sudah. Saya cuma punya SIM-nya belum pernah ikut. Oh, Bu Kristina pernah, Bu Kristinatri belum pernah ikut. Ikut ya, Bu? Ikut ya, Bu? Ada yang seri PAUD loh, Bu. Kalau Bu Kristina Maria sudah pernah ikut? Kebetulan sudah. Oh, yang mana, Bu? Seri apakah? Yang kebetulan kemarin AKM-nya juga sudah, sekarang lagi ikut yang inklusif, angkatan ketiga saya. Wah, semangat. Nanti, oh, Ibu sudah pengimbasan juga, Bu Kristiana? Sekarang saya masih hari ke-7. Oh, enggak yang AKM. Yang AKM sudah Sekarang, pengimbasan? oh, belum. Oh. Yang AKM belum. Ayo, Bu, Pak. Pengimbasan seperti ini ya, supaya bisa lebih beragam juga ilmu kita. Oh, berarti yang angkatan ketiga itu ada Budaya, ada Bu Aning, ada Bu Rita, itu Bu Ristiana. Bisa berbanyak. Baiklah. Ada, kalau di sini ada saya sama Bu Umi. Oh, Bu Umi juga iya. Wah, senangnya. Saya sama Bu Umi angkatan ketiga. Ya. Sip, semangat. Terima kasih. Nah, semoga kabar ini juga di-sharingkan kepada guru-guru yang lain. Bu Kristina Trimulyani, tolong guru TK semuanya diajak untuk GBB ya, untuk GBB seri PAUD. Supaya Bu Umi mengikuti workshop pendekatan antropologi dan psikologi ABK. Bu Umi kalau mau sharing sangat ditunggu loh ya, supaya kita sama-sama punya ilmu yang beragam. Jadi kita BK Yayasan Kosayun bisa kaya gitu ya, Bu. Ditunggu Bu Umi. Baik, terima kasih atas semangatnya, Suster, Bapak Ibu sekalian. Semoga benar-benar apa yang saya lakukan bisa menjadi manfaat untuk kita bersama dan pelopor untuk membuka jalan teman-teman supaya jangan sungkan untuk berbagi link ketika akan pengimbasan. Gitu ya. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Pak Bismo, terima kasih mau hadir pimpin doa yo. Baik, Bapak Ibu, kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena telah mengumpulkan kami dalam Zoom ini. Semoga apa yang kami terima, apa yang kami pernah alami, dapat kami bagikan, kami sharingkan kepada teman-teman BK di dalam grup ini.
Sekali lagi terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberi jalan kepada kami melalui tangan-tangan orang-orang spesial ini agar kami dapat berkembang dengan baik. Terima kasih dan selamat siang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Oh, untuk yang GBB PAUD, langsung aja Bu. Sekarang dibuka. Saya dicoba ya Bu. Saya coba bukakan sebentar. Saya bukakan dulu sebentar. Sudah buka itu Bu Kris? Oh ya, Oh, sebentar. Saya kok nggak bisa minta escape. contoh selamatnya ya, Bang. Iya. Saya share screen dulu ya, Bu. Bapak Ibu monggo kalau mau tetap bergabung, tapi kalau ada kegiatan boleh. Saya tak memandu.